البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk dalam penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-58 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Surat Al-A'raf juz yang ke-8. Ayat yang akan kita baca ini berisikan tentang permisalan orang yang beriman dan orang yang kafir itu bagaikan apa? Bagaikan tanah yang subur dan tanah yang tandus. Kalau tanah yang subur, ketika turun hujan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan tanah yang tandus, gersang, yang tidak bagus jenisnya, itu kadang-kala tersiram air hujan pun tetap tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam artian jelek yang dihasilkan. Orang mukmin ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah imannya, tumbuh. Berbeda dengan orang kafir. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala justru semakin berpaling. Itu akan kita baca nanti ya. Tafsirannya. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, ayat yang ke-58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan negeri yang bagus akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya negeri yang bagus ini tanah yang subur itu maksudnya, nanti akan dijelaskan dalam tafsirannya. Akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Rabbnya. Dan ada pun yang jelek, yang tanahnya jenis jelek, tidak subur, tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali apa? Tumbuhan yang jelek juga, maksudnya yang tidak subur. Tumbuhannya juga kalau mau tumbuh tidak sesubur yang pertama. Nanti akan jelaskan dalam tafsirannya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami mengatur berulang-ulang, menampakkan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Al-ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah berulang-ulang ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah taala, tapi orang-orang yang beriman tetap akan bertambah keimanannya. Sedangkan orang kafir semakin mereka berpaling dari tanda kebesaran Allah taala tersebut. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir, perhatikan yang punya kitab, simak baik-baik. Wal ardun al-naqiyah wal ardun naqiyatu idza nazala 'alaiha al-matar. Bumi yang naqiyah, yang bersih, yang subur, apabila turun kepadanya hujan, tukhrij nabatan, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan biidnillahi wa masyiatih, dengan seizin Allah taala dan kehendaknya. Tumbuhan yang bagaimana sifatnya? Thayyiban muyassaran, tumbuhan yang bagus dan tepat tumbuhnya. Paham ya? Karena jenis tanahnya bagus. Faham? Jenis tanahnya bagus, subur, sehingga ketika tersiram air hujan dengan seizin Allah taala akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bagus dan cepat tumbuhnya.
Wa kadzalikal mu'min, dan seperti itu pula seorang mukmin, idza nazalat alaihi ayatullah intafa'a biha. Masyaallah, ini permisalannya. Dan seperti itu pula seorang mukmin apabila telah turun kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di hadapannya tanda-tanda kebesaran Allah taala, maka dia akan bisa mengambil manfaat dengannya. Ini. Jadi bukan sia-sia lewat begitu saja, tapi mengambil manfaat dengan apa? Ayat-ayat Allah taala yang diturunkan kepada mereka. Wa asmarat fihi hayatan salihah, dan akan membuahkan ayat-ayat tadi itu yang diambil manfaat oleh seorang mukmin akan membuahkan apa? Membuahkan hayatan salihah, kehidupan yang salihah. Paham ya? Nah, karena yang bisa memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'anul Karim tidak setiap orang. Hanya orang-orang yang memang Allah taala berikan kepadanya kemampuan untuk memahaminya dengan cara tadabbur, merenungi. Mungkin kalau kita ya dengan cara membaca terjemahannya, kadang-kala bermanfaat membaca terjemahannya, tafsirannya. Nah, sehingga apa? Semakin bertambah pula keimanan yang ada pada diri kita. Dan lihat yang berikutnya, amal ardu as-sabikhah, amal ardu as-sabikhah ar-radi'ah, adapun bumi atau tanah yang jelek dan rendah, tanah jelek, rendah, tandus, fa innaha la tukhrijun nabat illa usran radi'an. Ini bayangkan ini permisalannya. Adapun tanah yang jelek, yang kualitasnya tidak bagus, maka tidaklah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali sulit dan jelek hasilnya. Tumbuhnya sulit, enggak segera tumbuh, hasilnya pun apa? Jelek. Paham ya? Itu perbedaannya ya. Nah, kita lihat lagi. La naf'a fihi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kalau tumbuhnya jelek, kemudian tumbuhnya tidak cepat, lambat tumbuhnya, enggak bisa dimanfaatkan. Biasanya apa? Hasilnya pun juga jelek. Nah, seperti itu. Ya permisalannya bagaikan tadi, tanaman tadi itu kalau tanahnya subur, bagus, itu nanti akan tumbuh cepat dan ketika saat panen pun sudah berbuah dan apa? Dan saat itu bisa apa? Dipanen apa? Padinya. Seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau yang tempat-tempat yang kira-kira tandus atau tanahnya jelek kualitasnya, ditanami tadi ya tumbuh, cuman lambat. Paham ya? Lambat tumbuhnya. Nah, hasilnya pun juga jelek. Ini permisalan orang kafir yang kedua ini yang kita lihat. Wa kadzalikal kafir, ya kan? Seperti itu pula orang kafir, la yantafi' bi ayatillah, tidak bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mithlu dzalika tanwi' al-badi' fil bayan, seperti apa? Pembagian yang sangat menyentuh dan mengena dalam penjelasan tersebut. Nunawwi' al-hujjat wal barahin, kami menyebutkan bermacam-macam hujjah, argumen dan bukti li isbatil haqqi, untuk menetapkan al-haq, kebenaran, li unasin, yaitu apa? Menetapkan kebenaran di hadapan manusia-manusia yashkuruna, yang mereka bersyukur ni'amallah, yaitu orang-orang yang mereka bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, wa yuti'unahu, dan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, wadih ya permisalannya ya. Jadi kalau orang mukmin itu dipermisalkan barakallahu fiik seperti tanah yang subur, yang bagus kualitasnya, sehingga ketika turun hujan langsung menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan apa? Pertumbuhan yang cepat dan bagus. Hasilnya pun juga bagus. Adapun orang kafir, dikarenakan tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipermisalkan bagaikan tanah yang kualitasnya jelek. Paham ya? Nah, tersiram air hujan pun dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, cuman lambat tumbuhnya. Paham ya? Karena kualitasnya jelek. Nah, seperti itu. Orang kafir demikian pula. Jadi walaupun disirami dengan ayat-ayat Allah, dibacakan di hadapan ayat-ayat Allah, tidak ada manfaat sama sekali. Waliyadzubillah. Ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala menyatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Sekarang mulai membacakan kisah. Ini nanti dalam surat Al-A'raf ini, mulai dari sini penyebutan kisah-kisah sebagian nabi. Sebagian para nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Mereka semuanya dakwahnya satu dakwahnya. Apa dakwahnya? Tauhid. Semuanya. Nanya semuanya dakwahnya tauhid. Ibadahilah Rabbmu
Sembahlah Allah Ta'ala. Kenapa kalian mencari ilah selain Allah? Semuanya dakwah yang satu. Mendakwakan apa? Tauhid. Nanti akan kita lihat satu persatu. Sekarang kita akan akan bacakan satu kisah saja, kisah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Hud pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita lihat sini. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk mengatakan apa? Wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Ada apa kalian dengan ilah yang selainnya? Dibantah. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya kalian tuh ngapain menyembah ilah yang lain? Sembahlah Allah. Karena muncul kesyirikan awal mula, muncul kesyirikan di zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Zaman Nabi Nuh alaihissalam awal kali muncul kesyirikan karena mereka mengagungkan gambar. Paham ya? Jadi orang-orang saleh sudah mati sama mereka digambar. Digambar, dibikin patung, ditancapkan, diletakkan di tempat-tempat mereka ibadah. Paham ya? Di tempat-tempat mereka duduk-duduk awal mulanya. Kemudian datanglah generasi berikutnya, nah kemudian datang setan situ. Paham ya? Memberikan wangsit istilahnya gitu ya kepada mereka bahwasanya ini orang-orang saleh ini. Orang-orang saleh yang dulu beribadah luar biasa. Nah, maka sangat pantas kalau mereka dipuji, disanjung, bahkan disembahlah. Nah, oleh orang-orang yang generasi berikutnya. Muncullah kesyirikan. Paham ya? Muncullah kesyirikan. Awal mulanya karena apa? Pengagungan terhadap gambar tadi itu. Nah, kita lihat sini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut terhadap apa? Azab yang sangat agung yang akan menimpa kalian kelak. Paham ya? Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di suatu hari yang sangat besar azab tersebut. Alhamdulillah. Yahdikumul muslimin wa alaikum. Faham ya? Di sini berarti Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada umatnya, pada kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Laqad ba'atsna Nuhan ila qaumih. Laqad ba'atsna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Paham ya? Jadi bedanya Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, itu kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum tertentu. Sedangkan kalau Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semuanya. Ilan nasi kafah, wa bu'itsu ilan nasi kafah. Dan aku diutus untuk semua manusia, seluruh dunia. Kalau zaman dulu, nabi-nabi terdahulu itu mereka diutus sesuai dengan kaumnya, dalam artian untuk kaum tertentu. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, seperti itu. Kita lihat sini. Tujuannya apa? Kami mengutus Nuh kepada kaumnya liyad'uhum ila tauhidillah. Penting ini ya. Subhanahu wa ikhlas ibadalah. Dalam rangka untuk menyeru mereka, mendakwahi mereka, menyuruh mereka mentauhidkan apa? Untuk mentauhidkan Allah Taala dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Ini tujuannya. Simak baik-baik kitabnya itu biar enggak rugi belinya kitabnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyeru, mengajak mereka mentauhidkan Allah Taala dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Paham ya? Seperti itu. Faqala, seraya berkata, ya kaum, wahai kaumku, u'budullah wahdah. Ibadahlah kalian kepada Allah semata. Wakhda'u lahu bitta'ah, dan tunduklah kalian kepadanya dengan mentaatinya. Masya Allah, seruan yang sangat bagus mentauhidkan Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Laisa lakum min ilahin yastahiq al-ibadah ghairahu jalla wa ala. Tidak ada ilah untuk kalian yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini. Nah, barakallahu fiik. Tidak ada yang lebih berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena kalau kalimat tauhid la ilaha illallah ada apa? Ada berapa rukun? Kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Nah, apa 2 rukun tersebut? An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Makna peniadaan sini nafyu jami' ma yu'bad min Allah. Meniadakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Makna isbat di sini menetapkan semua peribadatan hanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai tertukar. Yang 8 itu syarat, yang 2 rukun. Kalau syarat ada 8. Syaratnya ada 8, rukunnya ada 2 saja. Paham ya? Jadi la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya. Rukunnya apa? An-nafyu wal isbat. Syaratnya ada 8. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qatulliha. Paham ya? Dalam pantun sudah kita lewati berkali-kali. Dan lihat lagi seruan tauhid ini, fa akhlisu lahul ibadah, maka ikhlaskannya ibadah untuk Allah taala. Inilah yang diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Agar mereka mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kita lihat, fa illam taf'alu wa baqaitum ala ibadati awsanikum, kalau kalian enggak kerjakan setelah perintah kok malah menolak, bangkang, bantah, tidak segera mengerjakan dan tetap di atas perbuatan kalian menyembah berhala-berhala kalian, fa innani akhafu an yahilla 'alaikum, maka aku khawatir, aku takut kalau dihalalkan untuk kalian azab. Maksudnya aku takut, aku khawatir kalian akan tertimpa azab yaumin, yaitu azab suatu hari ya'zumu fihi bala'ukum, yang ujian bencana kalian akan apa? Semakin besar di situ nanti. Paham ya? Nah, bencana akan semakin besar. Bencana yang sangat besar yang akan menimpa kalian. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kalian enggak nerima dakwah tauhid ini, aku khawatir nanti kalian kena bala, kena bencana, kena azab di hari kiamat. Ini walaupun umat Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya Nabi Nuh kepada umatnya, tapi juga apa? Kaitannya dengan dakwah Rasulullah SAW kepada umatnya juga. Nah, maksudnya bagaimana tentang akibat yang dihasilkan dari pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dapat apa? Ancaman azab tadi itu. Nah, yang berikutnya ayat yang ke-61 lanjutannya, atau 60 dulu, ayat yang ke-60. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Bayangkan, dakwahkan tauhid malah ngayal. Malah nuduh Nabi Nuh itu di atas kesesatan, bayangkan. Inilah yang namanya apa? Sunnatullah jalla wa ala. Orang kalau menyerukan al-haq, menyuarakan kebenaran itu pasti musuhnya banyak. Dibilang tukang sihir, dukun, dibilang tukang bikin pantun, dibilang orang gila, ya wajar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ketika mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy, beliau dituduh atau tidak? Dituduh, dibilang kahin, dukun, dibilang syair, tukang bikin pantun, dibilang majnun, gila, bayangkan itu. Nah ini lihat ini, Nabi Nuh mendakwakan tauhid, malah kaumnya mengatakan apa? Berkatalah sekelompok orang dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan itu, didakwahi malah ngeyel, malah nuduh yang mendakwai apa? Nuduh yang berdakwah di atas kesesatan yang nyata. Bayangkan, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah, qala lahu sadatuhum wa kubara'uhum minha. Berkatalah pemimpin mereka dan pembesar-pembesar mereka. Jadi pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang berbuat syirik tadi itu berkata, inna la na'taqidu ya Nuh annaka fi dhalalin bayyin an tariqis shawab. Sombongnya luar biasa. Kata mereka, wahai Nuh, sungguh kami meyakini bahwasanya kamu berada di dalam kesesatan yang nyata dari jalan yang benar. Bayangkan itu. Dakwahnya tauhid, dakwah al-haq. Jadi ketika antum berada di masyarakat, mendakwakan al-haq, mendakwakan kebenaran, kadang dituduh, dicaci maki, dibilang teroris, kadang dibilang apa? Aliran sesat, kadang dibilang orang yang enggak pernah ngikutin keumuman manusia, orang yang ganjil, orang yang asing, itu wajar. Karena yang disuarakan apa? Al-haq. Ini lihat Nabi Nuh alaihissalam menyuarakan tauhid, menyuarakan al-haq, musuhnya banyak. Kaumnya mengatakan, kami yakin kamu itu sesat, gitu loh. Malah dituduh sesat. Nabi Nuh alaihissalam, Allahul musta'an.
Istilahnya apa istilahnya? Taklibu al-haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Nah, faktanya kan enggak seperti itu. Faktanya mereka itu yang sesat, tapi diputarbalikkan gitu loh. Seolah-olah Nabi Nuh yang di atas kesesatan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Dikit lagi barakallahu fiik. Ayat yang ke-61, qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Bela. Nabi Nuh alaihi salam melakukan pembelaan di sini. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku ini tidak di atas kesesatan. Akan tetapi aku hanyalah utusan dari Rabb semesta alam. Sampaikan saja. Nabi Nuh mubaligh. Nabi Nuh itu hanya nabi yang diutus untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Jadi bukan di atas kesesatan. Justru kalian itu yang di atas kesesatan, gitu. Kita lihat tafsirannya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala Nuh, berkata Nuh, ya kaum, wahai kaumku, lastu dalan fi mas'alatin minal masail biwajhin minal wujuh. Nabi Nuh alaihissalam berkata di sini, wahai kaumku, aku tidak di atas kesesatan, aku bukan orang sesat. Aku tidak sesat dalam suatu permasalahan atau bahkan dalam semua permasalahan dari seluruh sisi, enggak sesat. Paham ya? Nah, walakinni rasulun min rabbil alamin, rabbi wa rabbukum wa rabbi wa rabbukum wa rabbul jamil khalqi. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam, Rabbku dan Rabb kalian. Rabbku dan Rabb kalian dan Rabb semua makhluk. Inilah bantahannya yang tepat. Jadi aku itu enggak sesat. Aku hanya menyampaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian dan Rabbku dan Rabb semua makhluk. Bayangkan jawaban yang sangat apa? Ilmiah. Ya kan? Sangat ilmiah sesuai dengan realita yang ada. Naam, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ayat yang ke-62, perhatikan baik-baik situ. Aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian dan aku tahu dari Allah Subhanahu wa taala perkara yang kalian tidak mengetahui. Berarti apa namanya? Wahyu. Nabi Nuh alaihissalam dapat wahyu dari Allah Ta'ala, tahu perkara yang tidak diketahui oleh kaumnya. Hanya, makanya ketika kaumnya bangkang, nolak, ngeyel, bantah, Nabi Nuh jawabnya santai aja. Aku hanya utusan. Aku hanya utusan dari siapa? Rabb semesta alam. Memberikan nasihat kepada kalian. Qala al-mufassirun asbahumullah, lihat tafsirannya, uballighukum ma ursiltu bihi min rabbi. Aku hanya menyampaikan apa-apa yang telah aku diutus dengannya dari Rabbku. Wa ansahu lakum muhdhiran lakum min adzabillah wa mubasysyiran bisawabih. Mubasysyiran atau mubsyiran sama. Dan aku menasihati kalian dalam rangka apa? Memberikan peringatan kepada kalian dari azab Allah Ta'ala dan memberikan kabar gembira kalian dengan pahala. Faham maksudnya? Nah, di sini Nabi Nuh alaihissalam melakukan pembelaan dengan apa? Sesuai dengan realita yang ada. Wa a'lamu min syari'atihi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari syariat Allah Ta'ala perkara yang kalian tidak mengetahui, tapi diketahui dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang selanjutnya, awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Jelaskan lagi. Apakah kalian merasa heran? Merasa heran, merasa kaget ketika datang di tengah-tengah kalian peringatan dari Rabb kalian melalui orang yang dari jenis kalian sendiri gitu loh. Kan Rasulullah dari jenis mereka. Dari apa? Kabilah apa? Quraisy. Paham ya? Sama-sama Arabnya gitu loh. Paham ya?
Kalian kaget, kalian heran. Yang tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kalian agar kalian bertakwa dan semoga kalian menjadi orang yang dirahmati. Seperti itu. Agar kalian bertakwa dan menjadi orang-orang yang dirahmati. Qala al-mufassirun asbahumullah, lihat tafsirannya itu ayat yang ke-63. Wahal asara ajabukum. Apakah memberikan pengaruh rasa heran kalian? An anzalallahu ta'ala ilaikum ma yudzakirukum bima fihi alkhair lakum, yaitu tatkala Allah Taala menurunkan kepada kalian sesuatu yang sesuatu yang dibikin peringatan, sesuatu yang berisikan peringatan pada kalian, di dalamnya ada kebaikan untuk kalian, ala lisani rajulin minkum, melalui lisannya salah seorang di antara kalian. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu, yang kalian mengetahui nasabnya dan juga kejujurannya. Mengetahui nasabnya dan juga kejujurannya. Liyukhawifakum ba'sallahu ta'ala wa 'iqabah. Dalam rangka untuk apa? Menakut-nakuti kalian hukuman Allah Taala dan juga apa? Bencana Allah Subhanahu wa taala. Bencana, hukuman, iqab dari Allah Subhanahu wa taala agar orang itu takut. Walitattaqu sakhatahu bil iman bih, dan agar kalian pun juga berhati-hati, merasa takut terhadap kemurkaan Allah Taala dengan apa? Dengan cara beriman dengannya. Warajaan an tadfaru bi rahmatihi wa jazila thawabihi, dan juga dalam rangka berharap agar kalian mendapatkan rahmat Allah Taala dan mendapatkan kemuliaan pahalanya. Paham ya? Ini bentuknya pertanyaan. Kalian herankah? Apa kalian heran? Apa kalian merasa kaget ketika datang di tengah-tengah kalian nabi yang sejenis dengan kalian, sama-sama Arabnya? Nah, satu lagi. Allah Ta'ala menyatakan, fakazzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu bil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Kemudian mereka malah mendustakan, didakwai malah mendustakan. Jadi mereka kaumnya sudah dakwai malah mendustakan. Fa'anjaynahu, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia. Siapa ini maksudnya? Nuh alaihissalam dan orang-orang yang bersama dia. Di mana? Fil fulki, yang berada di atas kapal. Namanya kapal yang dibikin Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang masuk, yang naik di atas kapal selamat. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha khariqa wa namghawa. Artinya apa? Barang siapa yang naik di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam selamat. Yang menyelisihinya tidak mau naik, maka dia tenggelam dan sesat. Paham ya? Sampai-sampai apa? Dipermisalkan sunnah yang kita pegang ini bagaikan apa? Perahunya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? As-sunnah safinatun Nuh, man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa wa ghawa. Artinya apa? Sunnah bagaikan apa? Perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut selamat, dan barang siapa yang menyelisih, tidak mau naik di atas perahu atau kapal tersebut, dia akan tenggelam dan binasa. Wal a'yadu billah. Naam, ghariqa wa ghawa wa halaka. Naam, Allahu musta'an. Anaknya saja, anak Nabi Nuh alaihissalam, beriman atau tidak? Tidak beriman, ngayal anaknya, dinasihati, wahai anakku sini, naik di atas perahu sama bapak sini. Dia sama bapaknya ngayal. Paham ya? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, wahai putraku, naik sini bersama kami di atas kapal, perahu. Jangan kamu bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jangan. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya ngayal. Anaknya malah ngomong, aku akan naik ke atas bukit gunung itu biar selamat dari air bah, katanya. Nah, kemudian apa? Kata bapaknya, kata Nabi Nuh alaihissalam, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak akan ada orang yang bisa selamat dari ketetapan Allah Taala kecuali yang dirahmati. Enggak ada yang selamat. Kemudian apa? Wahala bainahuma. Apa itu? Hala bainahumal maut itu ya. Wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara bapak dan anaknya tadi al-maut, gelombang yang sangat tinggi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Anaknya sendiri, bayangkan itu. Nah, karena apa? Tidak mendengar nasihat bapaknya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat sini.
Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang mereka mendustakan ayat kami. Innahum kanu qauman 'amin, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta hatinya. Qala al-mufassiruna sabahumullah fakadzdzabu nuhan fa anjaynahu wa man amana ma'ahu fis safinah. Perhatikan tafsirannya ini. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam dan kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam yang berada di dalam kapal atau perahu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sedikit yang ikut. Padahal Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun, bukan 10 tahun, 7 tahun. 950 tahun. Yang ikut cuma sedikit. Ini sunatullah jalla wa ala. Pemegang kebenaran dimanapun mereka berada kadang diuji dengan pengikut yang sedikit. Tapi pengikutnya sedikit bukan berarti apa? Sebagai tolak ukur kesesatan, bukan. Nabi Nuh alaihissalam sedikit yang ikut. Paham ya? Padahal dakwanya 950 tahun. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Nabi padahal. Nah, barakallahu fiik. Menunjukkan bahwasannya memberikan motivasi kepada kita semuanya ketika berdakwah kok yang ikut sedikit, yang ngaji kok cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, sabar. Di balik itu semuanya selama mereka paham Al-Qur'an Sunnah itu keberhasilan. Paham ya? Jadi tolak ukur keberhasilan dakwah bukan banyaknya pengikut, tapi apa? Yaitu orang itu paham terhadap agama dengan pemahaman yang benar. Itulah keberhasilan dakwah. Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassiruna sabahumullah, tadi ya, dan kita baca tadi, fakadzdzabu nuhan wa anjaynahu wa man amana ma'ahu fis safinah wa aghraqna al-kuffara alladziina kadzdzabu bihujajina al-wadihah. Dan kami tenggelamkan orang-orang kafir yang mereka mendustakan hujjah-hujjah argumen kami yang sangat nampak dan jelas. Innahum kanu umyal qulub an ru'yatul haq, karena sungguhnya mereka adalah buta hatinya dari apa? Melihat kebenaran, wal iyad billah. Kalau sudah buta hatinya ngeri. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenal kebaikan, tidak boleh mengingkari perkara yang mungkar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.